Assalamualaikum, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk memenuhi UTS perbankan, saya akan melakukan presentasi. Tetapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Denis Budi Anugrah Menda dengan NRP 1787032. Oke, kita akan masuk materi. Tetapi sebelum itu, kita harus tahu dulu perbedaan bank dan perbankan. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, dari kedua pengertian ini terlihat sekali kan perbedaannya. Kemudian saya akan membahas tentang hukum perbankan. Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum perbankan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Kemudian kita akan membahas kelembagaan otoritas perbankan. Kelembagaan otoritas perbankan ini adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Struktur kelembagaan otoritas jasa keuangan ini terdiri atas dua. Yang pertama, Dewan Komisioner. Di dalamnya tuh ada banyak sekali. Yang pertama merangkap anggota, ketua merangkap anggota, wakil ketua sebagai komite etik merangkap anggota. Yang ketiga, kepala eksekutif pengawas pasar modal merangkap anggota, dan masih banyak lagi. Yang kedua, ada pelaksanaan kegiatan operasional. Di situ juga ada banyak ketua Dewan Komisioner memimpin bidang manajemen strategis 1, wakil Dewan Komisioner memimpin bidang manajemen strategis 2, kepala eksekutif pengawas perbankan memimpin bidang pengawasan sektor perbankan, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian fungsi OJK. Fungsi OJK sendiri adalah mengatur, mengawasi, melindungi untuk industri keuangan yang sehat. Seperti yang kita bisa lihat pada gambar ya. Kemudian OJK sendiri ini menggantikan tugas Badan Pengawasan Pasar Modal dan lembaga keuangan serta mengambil alih tugas Bank Indonesia dalam hal pengawasan perbankan. Kemudian kita harus mengetahui juga macam-macam jasa perbankan. Di sini ada banyak ya. Yang pertama jasa transfer uang, ada clearing, ada inkaso, ada safe deposit box, ada kartu kredit, ada devisa, ada cek wisata, bank garansi, serta pasar modal. Kemudian kita harus mengetahui juga produk perbankan. Produk perbankan itu terdiri dari produk simpanan, produk tabungan, produk deposito, tabungan berjangka, tabungan giro, kredit investasi, kredit konsumtif, dan masih banyak lagi. Nah, dalam mempelajari perbankan, kita juga harus mengetahui tentang prinsip prudential banking. Prinsip prudential banking terdiri dari beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip kepercayaan. Prinsip kepercayaan adalah bank di dalam menghimpun dan mengelola dana masyarakat harus didasarkan atas prinsip kepercayaan. Yang kedua, prinsip kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan bank menjadi sangat penting dijaga dalam industri perbankan karena hal tersebut adalah jiwa dari industri perbankan. Yang ketiga, prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian dalam undang-undang perbankan tidak disebutkan dengan jelas pengertian dari prinsip kehati-hatian. Tetapi pada pasal 2 Undang-Undang Perbankan hanya menyebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dan yang terakhir, prinsip Know Your Customer. Know Your Customer atau yang disebut KYC adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mencermati, mengetahui identitas nasabah serta membantu kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan jika terdapat transaksi yang diduga mencurigakan. Kemudian dalam perbankan ada yang dinamakan dengan kredit. Apa itu kredit? Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Nah, ketika bank memberikan pinjaman uang kepada nasabah, bank tentu saja mengharapkan uangnya kembali. Karenanya untuk memperkecil resiko
dalam memberikan kredit, bank harus mempertimbangkan beberapa hal terkait dengan itikat baik dan kemampuan membayar nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Nah, hal tersebut kita kenal dengan 5C. 5C ini terdiri dari karakter atau kepribadian, capacity atau kapasitas, capital atau modal, collateral atau pinjaman, condition of economy atau keadaan ekonomi, atau sering disebut sebagai analisa 5C atau Panca C. Oke, yang terakhir dalam perbankan, saya akan membahas tentang jaminan atau anggunan. Jaminan atau anggunan adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jaminan sering menjadi faktor penting dalam meningkatkan nilai kredit perseorangan atau perusahaan, bahkan dalam perjanjian kredit gagal. Jaminan merupakan salah satu faktor yang dinilai menentukan besarnya pinjaman. Sekian presentasi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.